Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Nurul Mubin yang kami hormati, marilah kita bersama untuk tidak bosan-bosannya selalu memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Nurul Mubin rahimakumullah. Suatu hari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Lalu malaikat Jibril memberikan 3 pesan kepada Nabi kita. Yang pesan ini sebenarnya ditujukan kepada umat Nabi kita. Siapa? Ya kita semua. Pesan tersebut adalah merupakan pesan yang memang harus kita hayati, di mana pesan ini adalah pesan moral buat kita. Pertama, pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, maka sesungguhnya engkau akan mati. Ini pesan buat kita juga. Malaikat Jibril mengatakan hiduplah sesukamu, semaumu, seenakmu, tetapi kehidupan yang menurut kita selamanya ternyata dibatasi dengan kematian. Maka boleh kita bahas malaikat Jibril, silahkan lo mau hidup selamanya, silahkan apa yang kamu perbuat silahkan, hidup sesukamu silahkan, mau ibadah mau enggak, mau sholat mau puasa terserah, tapi ingat pasti kita dibatasi dengan kematian. Artinya apa? Artinya dalam hidup ini enggak kekal, enggak abadi, dibatasi dengan umur. Artinya apa? Artinya selama kita hidup ini jangan seenak kita, jangan semau kita. Karena apa? Karena dibatasi dengan kematian. Seharusnya seperti apa? Seharusnya persiapkan bekal dikala kita untuk menghadapi kematian yang bakal datang buat kita. Kalau orang hidupnya semaunya, kayak seolah-olah nggak bakalan mati. Padahal semua bakal mati. RT mati, lurah mati, kameramen mati, ustadz mati. Giliran ustadz matinya kencang. Ya. Jadi kita kudu punya bekal, Bu. Apa bekalnya? Amal ibadah, amal soleh. Maka pesan malaikat Jibril ini seolah-olah lo mau ngapain juga terserah, mau sholat silahkan, nggak sholat juga silahkan, tapi ingat kematian bakal datang kepada kita. Andaikan sekampung ini nggak ibadah, andaikan sekampung ini nggak sholat, Allah mah nggak rugi. Yang rugi siapa? Kita.
Kita nggak ngaji, Allah nggak rugi, nggak bakal turun dari tahta kebesaran Allah. Tetap Allah mah yang rugi kita. Tuh, makanya persiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Kenapa? Karena kita ini bakal menghadapi kehidupan yang abadi. Mana? Akhirat. Kalau di kuburan mah belum akhirat, Bu. Kalau kuburan mah pintu pertama menuju akhirat. Tuh. Pintu pertama mau menuju ke akhirat adalah alam kubur. Gitu. Nah, bahkan begini kata Rasulullah, andaikan di kuburan itu selamat, andaikan di kuburan itu lepas, kemudian andaikan di kuburan itu kita bisa menjawab semua soal yang diberikan oleh Mungkar dan Nakir, selamat di situ, maka akan selamat seterusnya. Mudah-mudahan kita selamat seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Tuh. Ya. Orang Sayyidina Abu Bakar pernah pesan gini, Bu. Kata Sayyidina Abu Bakar, man dakhalal qabra bila zadin ay amali soleh fakaan nama rokibal bahro bila safinah. Siapa orang yang masuk ke alam kubur tanpa membawa bekal, maka diibaratkan nyeberang lautan tanpa menggunakan kapal. Apa? Kelelep, tenggelam. Jadi kapal ini bekal, kapal ini jalan, bekal kita untuk nyebrang menggunakan kapal. Artinya yang bisa menyelamatkan kita dari pertanyaan dan siksa kuburnya Allah yaitu amal soleh. Jadi pesan malaikat Jibril itu luar biasa sebetulnya. Hiduplah sesukamu, tapi ingat kita dibatasi dengan kematian. Ya, orang udah mati mah nyeselnya luar biasa. Cuman kita nggak dengar, Bu, nggak bisa dengar jeritan si mayit. Padahal udah dikasih bocoran sama Rasul bahwa di kuburan itu gelap, gelapnya itu tidak bisa dibayangkan. Belum pernah menemui kegelapan yang luar biasa. Gelapnya di dunia masih bisa raba-raba, gelapnya di alam kubur nggak bisa diraba-raba. Diem aja tuh kan, ngelamun. Iya, kalau amalnya nggak ada digencet, kalau amalnya ada diluasin kuburannya sama Allah. Ulat perlahan mendekati tubuh kita. Kita bakal menemukan proses seperti itu. Kita bakal ketemu yang begitu tuh, ketemu. Ulat ngedekatin, kemudian ngegigitin tubuh kita, itu bakal ngerasain kita nanti. Makanya sekarang jangan ngotak kita mah. Ngaji nggak mau, sholat nggak mau, pengen masuk surga kayak punya orang dalam aja di surganya. Jadi hidup sesukamu itu cuman kata malaikat Jibril, los, mati telah menanti kita. Sedangkan kematian itu datang ngalamin yang namanya sakaratul. Sakaratul maut itu, Bu, sakitnya sakaratul maut itu diibaratkan disabet sama pedang sebanyak 300 kali sabetan pedang. Tuh sakitnya itu paling ringan kata Rasulullah. Ringannya aja 300 kali sabetan pedang. Yang berat seperti apa? Tapi mudah-mudahan kita mah dimudahkan sakaratul mautnya. Makanya ada doa, Bu, doa supaya dimudahkan dalam sakaratul maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut.
Makanya kalau kita nengok orang lagi sakarat, jangan suruh nyebut. Kalau ada orang sakaratul maut, jangan diajak nyebut. Jangan dibilang, Bu, saya mah ikhlas. Jangan, nggak ngedenger. Bu, nyebut, nggak ngedenger. Kalau mau bantu kalimat tauhid di telinganya, Allah, Allah. Atau kita berdoa, Allahumma hawwin 'alaiha fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaiha fi sakaratil maut. Itu doa dikala kita menjenguk orang yang sedang sakaratul maut. Ya. Artinya apa? Artinya dikala orang di dalam sakaratul maut itu sakitnya luar biasa dan butuh pertolongan yang luar biasa. Andaikan ada anaknya di situ, maka anaknya yang selalu membacakan ayat-ayat tentang meringankan kesusahan sakaratul mautnya. Ya, mudah-mudahan kita dimudahkan sakaratul mautnya, amin. Ya, jadi kalau ada orang sakit, ada orang sakaratul maut, kita doakan Allahumma hawwin 'alaiha fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan baginya di dalam menjalankan sakaratul mautnya, ya Allah. Gitu. Alaina. Nah, kemudian pesan yang kedua. Pesan yang kedua, kata malaikat Jibril, wahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu. Cintailah olehmu siapapun yang kamu cinta. Tapi ingat, percintaan tersebut pasti akan berpisah. Kita cinta kepada dunia, dunia pasti meninggalkan kita. Kita cinta kepada seseorang, pasti akan berpisah dengan kematian. Maka kata malaikat Jibril, lu cintai seluruhnya yang ada di dunia ini. Tapi ingat, semua itu akan berpisah. Artinya apa? Kita boleh mencintai sesuatu, tapi jangan berlebihan. Kita boleh suka sama sesuatu, tapi jangan terlalu berlebihan. Kita cinta kepada dunia, tapi nggak boleh terlalu cinta kepada dunia. Kenapa? Orang yang hubbud dunia, orang yang terlalu cinta kepada dunia, pasti dia akan melupakan akhiratnya. Artinya, jadi 3 pesan yang disampaikan oleh malaikat Jibril ini, coba kita renungkan bareng-bareng. Hidup selamanya, kita nggak bakalan hidup selamanya. Apa? Dipotong dengan kematian. Benar nggak? Kita cinta sama sesuatu, nggak selamanya pasti akan berpisah. Terus kita beramal, jangan takut. Amalan yang kita lakukan pasti ada balasannya dari Allah. Amal baik, balasannya baik. Nanam padi, dapatnya apa? Padi. Nggak mungkin nanam padi dapatnya alang-alang, nggak mungkin. Pasti kebaikan akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka pesan malaikat Jibril ini mudah-mudahan ada manfaat buat kita dan dapat kita renungkan dalam kehidupan kita dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita. Sampai sini dulu, silahkan kalau ada yang kurang jelas silahkan bertanya.